Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Tentu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik semuanya ya. Walaupun kadangkala ada beberapa kesulitan yang kamu alami selama pandemi ini, kebosanan dan perasaan-perasaan yang gak enak. Tapi ingatlah bahwa Tuhan beserta kamu, Tuhan sangat mengasihi kamu. Apalagi saat ini kita bisa kembali beribadah di ibadah sekolah minggu online tanggal 17 Januari tahun 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini dengan mengambil Alkitab dan kotak persembahan. Jangan lupa siapkan uang persembahannya ya. Mari kita siapkan hati kita dengan sikap berdoa. Kita nyanyi lagu Mari Masuk dengan Mandarinnya terlebih dulu. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Tuhan, dan kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, siapkan waktu kami untuk kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan apa adanya kami, dengan kami, hati kami juga ada di sini. Tuhan tolong kami. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, Lausa mengajak semua anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita semangat mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan Ayo Ayo Ayo. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu.
burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Anak-anak, kasih Tuhan yang sudah kita terima itu berasal dari surga. Dan Tuhan mau kita bagikan kasih itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga merasakan kasih Tuhan, boleh mengenal Tuhan dan mengenal kasih-Nya. Ada satu lagu yang kita bisa nyanyikan, yaitu Ada Kasih dari Surga. Kita nyanyikan bersama. Ada kasih dari sorga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan kasih, hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Ada kasih dari sorga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan kasih, hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Miss Maura, sebulan ini kita kan belajar terus mengenai karakter ketaatan. Nah, khususnya hari ini taat itu menyenangkan. Nah, bagaimana sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai teladan kita untuk menunjukkan ketaatannya? Ya, betul. Ketaatan Tuhan Yesus yang paling besar itu, Lauseyul, adalah dengan Dia berkorban di atas kayu salib. Untuk kita semua, untuk Lause dan juga untuk saya, dan juga untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Kenapa? Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan Dia mau mengampuni dosa-dosamu. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan beroleh selamat dan kamu bisa tinggal di sorga untuk selama-lamanya. Sungguh sangat luar biasa anak-anak kasih Yesus yang Dia tunjukkan kepada manusia yang berdosa, semua anak-anak dan juga Lausa. Ada satu lagunya loh, kita naikkan pujian, Kasih Yesus Sungguh Indah.
ikut Dia selalu sampai akhir hidup. Sungguh indah, sungguh indah kasih Yesus di dalam hatiku. Ku mau ikut Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Sungguh indah kasih Tuhan Yesus di dalam hatiku. Anak-anak, membangun karakter taat di dalam diri kamu atau di dalam diri setiap orang-orang yang percaya memang tidak mudah karena ada harga yang harus dibayar. Namun kamu tak perlu khawatir atau cemas. Kenapa? Karena ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, Roh-Nya yang kudus ada di dalam hatimu dan Dia yang akan menolong kamu, memberikan kekuatan kepadamu untuk bisa taat. Karena pada saat itu engkau bisa mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku, sehingga kamu bisa taat. Yuk kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, ya. Boleh sambil tepuk tangan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita duduk dengan hati yang tenang dan siap untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan. Hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Selamat pagi anak-anak. Tadi waktu Lause Yulia, Lause Maura mengajak kalian semua memuji Tuhan. Apakah semua anak-anak ada memuji Tuhan? Ikut menyanyi gak? Kemudian waktu diingatkan, disuruh berdiri, berdoa, lipat tangan, tutup mata. Apakah anak-anak semua ikutin? Ada? Nah, anak-anak, kalau kamu ikuti semua apa yang disuruh oleh Lause Yulia dan Lause Maura, itu namanya taat. Anak-anak, sudah 2 minggu berturut-turut kita belajar tentang taat. Karena tema besar kita kali ini adalah obedience. Nah, hari ini tema kita juga tentang taat. Taat itu menyenangkan. Ya anak-anak, sama-sama kita ucapkan, taat itu menyenangkan.
Oke, sebelum kita masuk dalam cerita, kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini sekali lagi Tuhan, kami boleh diberi kesempatan, diberi kesehatan. Kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, tolong Lause yang bercerita, tolong juga anak-anak yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, supaya kami boleh mengerti apa yang disampaikan dan kami boleh menjalankan di dalam hidup kami, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu selanjutnya. Kami serahkan di dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, biasanya kalau papa, mama, atau guru di sekolah menyuruh kalian lakukan sesuatu, anak-anak komplain nggak? Melawan nggak? Atau seperti Billy tadi. Nah anak-anak, Billy taat karena dia percaya kepada orang yang menyuruhnya itu. Dia bisa percaya
karena dia kenal, artinya ada relasi dengan orang itu, yaitu papanya. Nah, karena dia kenal dan percaya, maka dia taat. Segera dia lakukan sesuai apa yang diperintahkan papanya, sehingga dia selamat dari bahaya yang mengancamnya. Nah, apa yang dilakukan Billy sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu taat itu menyenangkan. Nah, anak-anak sebutkan yuk, taat itu menyenangkan. Nah ya, kalau taat itu senantiasa tunduk, patuh, diikuti tindakan segera, tidak menunda, dan lakukan dengan kasih dan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ya, nah anak-anak, Tuhan mau kita juga taat. Dan Tuhan yang berikan ketaatan itu kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, seperti tercatat di kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Kita baca yuk. Ini memori verse kita hari ini. Semua buka Alkitabnya. Yehezkiel itu ada di Perjanjian Lama. Yehezkiel 36 ayat 26. Sudah menemukan? Yuk kita baca sama-sama ya. Anak-anak semua keluar suara ya. Yuk. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah anak-anak, ini janji Tuhan kepada anak-anaknya, semua anak-anaknya. Ya, anak-anak, kalau kamu katakan kamu adalah anak Tuhan, artinya kamu sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Maka semua dosa, hati yang keras, hati yang mau melawan akan dijauhkan. Artinya diampuni dan dibersihkan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru. Hati yang taat. Ini juga disebut hidup baru. Ya, anak-anak, mengapa hati penting ya? Karena hati adalah pusat dari kehidupan kita. Di Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, nah kalau kita punya hati yang taat, pikiran kita juga akan taat. Emosi, keinginan kita dikendalikan Tuhan. Berarti semuanya itu menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Kita mengulang lagi ya memori verse kita. Yehezkiel 36 ayat 26. Semua keluar suara, bacakan sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lalu ajarkan, ajak kita sama-sama dengan peragaan ya. Yuk. Nah, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bisa? Kita ulangi ya, satu kali lagi. Yuk. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, anak-anak hafalkan ayat ini ya. Oke, nah hari ini Lause mau ajak anak-anak melihat seorang tokoh di Alkitab yang juga taat. Dan kita bisa lihat apa hasil dari ketaatannya. Kita sama-sama buka Alkitab ya. Ada di Alkitab di Kitab Kejadian. Nah, pasti anak-anak semua tahu ya Kejadian di mana. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Kita nanti akan melihat dari ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai 14. Sudah anak-anak buka? Di judul perikopnya tentang Ishak di negeri orang Filistin. Ya. Siapa Ishak anak-anak? Masih ingat? Ya, anaknya Bapak Abraham. Nah, di sini diceritakan bahwa di negeri di mana Ishak tinggal sedang mengalami masalah. Nah, masalah ini juga pernah loh terjadi di masa Bapak Abraham itu. Ya, masalah apa ya? Yaitu kelaparan. Lalu Ishak pergi ke Abimelek, raja orang Filistin di Gerar. Nah, kemudian Tuhan menampakkan diri pada Ishak. Wah, anak-anak, Tuhan menampakkan diri pada Ishak. Berarti Ishak dengan Tuhan ada relasi yang intim ya, dekat ya. Nah, lalu Tuhan menyampaikan, memperingati Ishak agar jangan pergi ke Mesir, tetapi tinggal di Gerar. Wah, anak-anak, Ishak kan gak bilang dia mau ke Mesir ya. Tapi Tuhan tahu loh Ishak mau ke Mesir. Karena Tuhan Maha tahu. Ya. Kemudian Tuhan mengingatkan juga kembali kepada Ishak akan janjinya yang telah dia berikan pada Bapak Abraham. Dan akan berlaku juga buat Ishak. Coba kita baca. Ada di ayatnya yang ketiga dan keempat. Kita sama-sama baca ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ada kalimat yang diulang, janji yang diulang. Ya, artinya apa? Tuhan sungguh-sungguh mau melakukan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan juga sebutkan bagaimana Abraham mentaati Tuhan dan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Ini tercatat di ayat kelima. Coba kita baca lagi ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, anak-anak, Tuhan mau teladan dari Bapak Abraham itu diikuti oleh Ishak. Anak-anak, apa respon Ishak? Anak-anak tahu gak? Kenyataannya ya, memang pada masa itu Mesir lebih subur loh. Karena di sana ada sungai Nil yang tidak pernah kering. Lalu Tuhan memberikan perintah suruh Ishak gak boleh ke sana. Apakah Ishak tawar-menawar? Tidak, anak-anak. Ishak tidak membantah. Dia percaya kepada Tuhan. Ishak taat, dia tinggal di Gerar sesuai perintah Tuhan. Ya. Ishak tidak hanya mendengar, tapi dia melakukan dan mengusahakan. Dan Tuhan memberkati dia. Kita bisa baca dari ayat 12 sampai ke 14. Dia mulai menabur,
di tanah negeri itu. Tuhan memberkati dia sehingga pada tahun yang sama dia mendapat hasil yang melimpah. Panen 100 kali lipat. Wah, anak-anak, 100 kali lipat. Selain dari hasil bumi, Ishak juga memiliki sangat banyak ternak. Kambing domba, lembu, dan sapi. Dia juga mempunyai sangat banyak orang yang bekerja padanya. Artinya dia bisa bayar upah kepada orang-orang yang bekerja padanya kan. Nah, sampai-sampai orang Filistin itu iri kepadanya. Anak-anak, karena Ishak taat, maka masalah keluarga mereka ditolong oleh Tuhan. Jadi taat itu menyenangkan bukan? Anak-anak mau taat? Kalau kita taat, itu seperti orang yang merdeka. Tidak diintimidasi, tidak ada ketakutan, tidak ada beban merasa bersalah, tidak takut dihukum oleh orang tua, guru maupun Tuhan loh. Ya, misalnya nih anak-anak, sekarang kan anak-anak semua belajar dari gadget kan, komputer, laptop, atau HP. Ya. Biasa kalau anak-anak pegang itu untuk apa? Bermain kan? Jadi pasti di dalam ada game bukan? Nah, game itu pasti bisa menggoda kita untuk kita mau bermain, betul? Nah, kalau anak-anak, papa mama bilang boleh bermain, tapi belajar dulu. Sudah selesai belajar, baru bermain. Ya. Nah, kalau anak-anak lakukan itu, taat sama papa mama, ya, sudah belajar, baru bermain, itu akan bermain dengan tenang dan bermain dengan sukacita. Ya. Tapi kalau anak-anak nggak taat, ya, tidak mau belajar dulu, tapi bermain, coba mainnya bisa tenang nggak? Pasti enggak. Sambil main, sambil lihat papa datang nggak? Main, mama datang nggak? Jadi tidak tenang, ya. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kita belajar ada beberapa poin, ya. Pertama, kunci kita bisa taat pada Tuhan adalah kita bangun relasi dengan Tuhan. Dengan cara berdoa, baca Alkitab, saat teduh. Ya, saat teduh. Ada nggak anak-anak? Setiap bulan kasih saat teduh ya. Anak-anak lakukan? Lakukan ya, taat ya. Nah, kemudian percaya pada janji-janji Tuhan yang kita baca dari firman Tuhan, dari Alkitab. Dan melakukan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan yang juga kita baca dari Alkitab. Ya, pikiran, perkataan, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal kedua yaitu hasil dari ketaatan adalah berkat Tuhan, yaitu ada penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak, kadang-kadang ya, walaupun bisa jadi hasil ketaatan kamu itu dihina atau diejek atau jadi sulit, itu tidak mengapa anak-anak. Karena kamu tahu bahwa kamu sudah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hatimu tenang, damai. Karena ada penyertaan Tuhan. Ya. Nah, jadi ingat selalu anak-anak, taat itu menyenangkan. Semangat kita taat sama-sama ya. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau menyertai setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami hati yang taat. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa hidup dalam taat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh membangun hubungan kami dengan Engkau dengan membaca firman Tuhan
Beri kami kerinduan Tuhan untuk terus mau bersaat teduh, terus mau berdoa kepada Tuhan, sehingga hidup kami bisa dituntun oleh Engkau ya Tuhan. Semua perkataan, pikiran, dan tingkah laku kami boleh selaras dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini sungguh sangat indah sekali, mengajarkan kita tentang taat itu menyenangkan ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Anak-anak, sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Uang persembahannya sudah siap ya, dan juga dengan kotak persembahannya di sini. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui pemberian persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada anak-anak, kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala, kita mau berdoa doa persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti di dalam hati ya. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah Tuhan hari ini kepadamu. Dan kami ada kesempatan juga memberikan uang persembahan kepada Tuhan. Tuhan, terimalah uang persembahan kami ini, pakailah untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun pekerjaan itu berada, sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga mereka bisa mengikut Tuhan dengan setia, mereka taat. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikannya, berkati pekerjaan usaha dari mama papa yang mendukung di dalam persembahan ini, dan kembalikan berkatnya berlipat kali ganda. Tolonglah juga untuk lause-lause yang mengelolanya dengan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin Lause sampaikan kepada kalian. Tema kita minggu depan adalah masih tetap berbicara soal membangun karakter ketaatan, obedience. Temanya adalah mendengarkan dengan baik. Artinya ketika kamu mau taat, kamu perlu mendengarkan perintah atau instruksi dengan penuh perhatian, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main supaya kamu bisa taat. Nah, bagaimana caranya? Nah, siapkan hati untuk kamu bisa kembali ikut ibadah sekolah minggu online minggu depan ya. Nah, anak-anak, sejak tahun 2021 ini kita sudah mulai absensi dengan mengisi form Google supaya Lause-Lause tahu anak-anak itu ikut ibadah dan aktif memberi jawaban. Nah, jadi anak-anak setelah ibadah ini jangan lupa mengisi absen di link yang diberikan di WA grup masing-masing ya. Dan untuk papa mama, terima kasih sudah membantu anak-anak yang lebih kecil mengisi form Google-nya. Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian Bapa terima kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai hari ini. Sungguh hati penuh sukacita pada saat ini, bukan? Pesan Lause, semua anak-anak sekolah minggu di sini tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat sampai pandemi ini bisa selesai, sampai pandemi ini bisa berakhir. Tetapi yang lebih penting anak-anak, Lause mau ingatkan, jaga hatinya. Jaga hatinya untuk dapat tetap dekat, teguh, percaya kepada Tuhan, sehingga kamu bisa melewati pandemi ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, yang dari sorga. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.